Verbal, tapi hanya non-verbal seperti ada ancaman, malah gitu katanya dari yang minta uang. Terus mulai dari kata-katain juga mengucilkan teman. Selanjutnya sebelum ke solusi, ini kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, untuk mencegah bullying itu ada beberapa poin yang kita diskusikan. Karena bullying itu berkaitan dengan moral, etika, dan tentunya rasa empati dari sesama siswa gitu. Maka yang pertama, cara untuk mencegah bullying itu dengan memperkuat iman dan akhlak baik, menanamkan iman dan akhlak baik kepada siswa. Kemudian yang kedua ada membangun budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Karena itu tadi ya, bullying itu berkaitan dengan moral dan etika serta empati juga. Kemudian adakan kegiatan kebersamaan. Kenapa harus diadakan kegiatan kebersamaan? Karena itu tadi biar terjalin kebersamaan antara siswa sehingga meminimalkan tindak bullying tersebut. Kemudian yang terakhir itu tegakkan aturan sekolah secara tegas dan konsisten. Tentunya ketika sudah terjadi tindak bully itu harus ada punishment dari sekolah, ada sanksi seperti itu. Nggak baca doang kan? Solusinya melakukan pendekatan guru BK yang musyrik kalau pondok, pendekatan dengan orang tua. Yang kedua melakukan edukasi dampak bully bagi pelaku dan korban. Yang ketiga menciptakan komunikasi secara terbuka. Keempat, bagi pelaku diarahkan untuk minta maaf. Bukan pelaku aja mungkin ya. Kalau menjaga minta maaf, insya Allah semuanya akan baik. Tapi kalau moralnya tidak baik, maka akan rusak, baik di sekolah maupun di negara. Kenapa permasalahan ini akan timbul semakin hari semakin berat tantangan kita? Ya seperti tadi, pembulian, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, dan tidak menghormati guru.
Dulu kita diajarkan bahwa negara Indonesia ini adalah yang pertama adalah kenapa negara Indonesia kita ini baik karena memang mempelajari tentang agama, agama yang paling utama, keimanan. Merokok itu sangat merugikan. Kadang-kadang yang masuk terjerumus mengkonsumsi narkoba itu perantaranya adalah merokok. Nah, tidak menutup ya, tidak menutup. Nomor 3, siapa mengikuti IAP? Kalau sudah sakit itu, apalagi rumah sakit kalau tadi saya cerita juga mahal. Kalau kita nggak punya BPJS gratis, apalagi nggak punya BPJS, ya kalau cuma liur doang, rumah sakit 700.000. Kalau satu hari 2 hari itu sampai 700.000. Terus uang dari mana? Ya, inilah makanya kesehatan kader itu ya sehat. Ya kalau kita sehat tadi minum dan makan yang sesuai dengan aturan. Itu saja dari kehidupan sekian. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Silakan. Atau ada pantun. Bismillah. Ada pantun mau lewat. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya, biar hati kita ceria, hidup ini pun terasa bahagia. Demikian tentang kado. Insya Allah kita semua pada kado. Ya, semuanya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bersama dengan Bapak sebagai narasumbernya. Jadi saya di sini bisa mendapatkan ilmu baru tentang karakter-karakter orang-orang yang murid-murid yang berbeda-beda ya. Dan dan bisa ikut menyalurkan juga kepada anak-anak semua ilmu yang telah diberikan di sini. Jadi saya juga akan membantu untuk sosialisasikan ini ilmu yang ada di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi agen perubahan. Kelompok 4, ayatnya apa? Ayatnya kelompok 4. Kelompok yang paling hebat. Mencari ilmu, mencari kelompok 4. Ayatnya kelompok 4. Ya, pakai apa dulu? Go internasional gitu. Kita punya target gitu. Ya, itu bukan hal yang muluk, bukan hal yang sulit untuk direalisasikan kalau memang kita punya pijakan, kekuatan, fondasi ya dalam mencapai itu. Pupuk, gitu. Pupuk. Nah, sayuran yang diperoleh itu kan tidak macam-macam, hanya kangkung, sawi ataupun bayam gitu ya. Satu baris yang setiap periode itu bisa dipanen secara bergantian. Kan pasti ada sampah yang dihasilkan dari nyacah sayuran tadi, ngupas bawang tadi, itu dijadikan sebagai makanan untuk tumbuhnya maggot, ulet yang bisa jadi makanan ayam. Jadi ada satu siklus yang saling berputar. Si ayam membutuhkan makanan dari maggot tadi, ya makan maggot itu makanannya dari cacaan sayuran itu ditanam, pupuknya itu dari hewan ayam tadi, dan itu bersirkuler, meminimalisir kos belanja ke pasar karena sudah dibangun oleh ketahanan pangan di sekolah tadi.
Dengan tertib. Kemudian saat ujian nggak perlu lagi bapak ibu pengawas. Ya sebetulnya kalau begitu nggak ada job ya buat bapak ibu kalau nggak ngawas. Ya, karena itu urusannya ke sana. Artinya kalau sudah budaya kesadaran kepada diri murid itu sudah terbangun. Dia percaya diri dengan kemampuannya, mandiri, ya jujur itu yang paling penting. Jadi ujiannya nggak perlu lagi ditungguin oleh kamu nggak boleh buku, nggak boleh buka handphone gitu ya. Tapi si anak dengan percaya diri ya, kesadaran jujur yang paling penting. Ya kalau itu sudah terbangun, waduh masya Allah ya, bahagia banget sekolah itu. Emang leha-leha, tapi leha-lehanya mungkin dihargai kali sama kepala sekolah gitu. Nah artinya Bapak Ibu, kultur ini menjadi puncak dari sebuah model internalisasi yang kita ingin bangun. Walaupun mungkin tahap demi tahap itu harus kita lalui dulu gitu ya. Supaya apa yang kita inginkan dari karakter Pancawalya itu betul melekat pada diri kita semua, dari kita sendiri dulu, dari guru dulu ya, dan kemudian dilanjutkan.